Ya pemirsa, saya Fain melaporkan langsung dari Pasar Kopaja Pamekasan. Jika biasanya pada pagi hari ini riuh dengan tawar-menawar hangat antara penjual dan pembeli, namun pada hari ini suasananya seakan berbeda karena terdengar banyak sekali keluhan dari ibu rumah tangga ataupun juga pedagang terkait dengan roketnya harga kebutuhan pokok khususnya si pedas cabai rawit merah menjelang bulan Ramadan. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, harga cabai rawit merah ini menyentuh angka 65.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya 35.000. Kemudian juga cabai merah biasa dari harga 25.000 naik menjadi harga 30.000. Komoditas lain juga seperti daging ayam potong juga mengalami kenaikan yang signifikan dari harga 37.000 menjadi 42.000. Kemudian juga telur ayam mengalami penurunan dari harga 28.000 menjadi 27.000 per kilogram. Kemudian bawang merah juga mengalami penurunan dari harga 40.000 menjadi 36.000. Sedangkan untuk harga bawang putih kemudian juga harga daging sapi itu mengalami stabil harganya pada hari ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam apa penyebab kenaikan harga cabai rawit menjelang bulan Ramadan, kemudian juga bagaimana dampaknya terhadap para pedagang, saat ini saya sudah bersama dengan analis perdagangan, bersama dengan Ibu Rifaus Selviani atau Ibu Ya, Selvi. Gimana ya. kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat pemirsa di rumah. Ya. Menurut pantauan kami di pasar tadi Ibu, ternyata menjelang bulan Ramadan ini harga sembako khususnya harga cabai rawit ini mengalami kenaikan. Apa itu benar Ibu? Memang dari beberapa bulan yang lalu cabai rawit sempat harganya 25.000 Mbak, jadi 35.000 dan sekarang sudah melonjak jadi 60.000 bahkan ada yang 70.000. Kalau harga 70.000 itu kualitas dari cabai rawitnya itu lebih bagus daripada yang 65.000, tapi range harganya itu dari 65.000 sampai 75.000. Nah, kenaikan ini memang diindikasikan karena yang pertama, cabai rawit itu adalah bahan pokok palawija yang produksinya harus sesuai dengan cuaca saat itu. Ketika cuaca kurang mendukung produksi, maka produksinya turun. Produksi turun, harganya mulai naik karena memang ya sekarang ada ayam geprek, ada olahan pedas lainnya itu bisa meningkatkan permintaan cabai. Sedangkan cuaca sekarang cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas seperti saat ini. Tapi karena memang sekarang harusnya sudah masuk musim penghujan dan memang jika curah hujannya tinggi, maka biasanya itu merusak tanaman cabai sehingga terjadi gagal panen sehingga produksinya juga menurun. Nah, itu salah satu sebabnya kenapa harga cabai naik begitu. Berarti salah satu akibatnya adalah dari pemasok yang berkurang ya Ibu. Namun di samping itu, pembeli itu permintaannya tinggi. Pembeli itu permintaannya tinggi, Mbak. Tapi karena memang cuaca dan ada banjir, kan kita juga Pamekasan ini bukan daerah penghasil untuk cabai rawit, cabai besar. Kami bukan daerah penghasil, jadi kebanyakan produksi lokal itu belum bisa memenuhi sebenarnya permintaan dalam kabupaten, sehingga otomatis para pedagang itu permintaannya ke Jawa. Nah, kalau Jawa kan memang mereka daerah penghasil. Jadi biasanya daerah-daerah penghasil cabai di Jawa itu memasok cabainya itu ke Pamekasan begitu. Nah, rantai-rantai distribusinya itu kan semakin panjang. Semakin panjang tadi juga meningkatkan harga cabai tadi begitu. Berhubung pada hari ini tuh menjelang bulan Ramadan ya Ibu, bagaimana dari Ibu sendiri agar harga sembako pada hari ini tetap stabil untuk menjelang Ramadan? Oke. Sebenarnya Disperindak sudah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jadi nanti menjelang puasa Ramadan kami akan mengadakan pasar murah. Pasar murah di situ kami akan menyediakan bahan pokok seperti gula, beras, dan juga kerjasama dengan BKPP untuk mengadakan stok ayam, telur, dan juga bahan pokok lainnya begitu. Nah,
ketika ada kenaikan harga atau harganya masih tinggi, kita bisa menjual di pasar murah tersebut harga bahan pokok di bawah pasar, begitu Mbak. Jadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan harga yang relatif rendah dari harga pasar. Pasar murah itu sendiri tiap hari atau ada hari-hari tertentu khusus di bulan Ramadan? Ya, khusus bulan Ramadan nanti, menjelang bulan Ramadan nanti, kita akan mengadakan pasar murah itu keliling kecamatan, 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, sehingga lokasi di daerah selatan, di daerah utara, dan di daerah tengah ataupun daerah Pantura bisa kami juga datangi, bagaimana masyarakat di sana juga tidak perlu khawatir untuk membeli harga bahan pokok yang memang harganya itu sekarang mengalami kenaikan. Berarti memang ada jadwal dan hari-hari tertentu Ya, setiap kecamatan. Ya, betul. Ya, baik pemirsa, kita akan beralih ke salah satu pedagang di Pasar Kolpajung Pamekasan, dan di samping saya sudah ada Ibu Sundari ya, Ibu. Gimana kabarnya Ibu, sehat, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, apakah benar pada hari ini beberapa bahan pokok itu naik? Karena tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu analis perdagangan, itu mengatakan bahwa beberapa bahan pokok seperti cabai rawit khususnya mengalami kenaikan. Apakah itu benar, Ibu? Betul. Betul ya, Ibu. Terus kira-kira bagaimana reaksi para pembeli? Apakah mereka mengurangi jumlah pembelanjaan atau malah pergi ke komunitas lain? Tetap biasa saja, cuman komentar kok tambah naik. Berarti mereka hanya mengomentari bahwa Tambah bahan naik. pokok tambah naik. Ya, Tapi tidak beralih enggak biasa. pergi ke biasa Tetap ya, Ibu. kalau belinya tetap. Menurut informasi Ibu terima dari pemasok, kira-kira apa penyebab harga dari bahan pokok khususnya cabai rawit naik, Ibu? Mungkin dari petani enggak ada yang metik, terus menghadapi bulan puasa. Kemudian dengan kenaikan harga yang cukup tidak stabil, kira-kira seberapa besar penurunan omset atau keuntungan Ibu dalam penjualan ini? Mengurangi. Ya. Biasanya berapa ke berapa, Ibu, kalau boleh? Kan kalau biasanya 30, kan sekarang naiknya 70. Jadi mengurangi harga harganya apa itu? Harga cabenya. Iya. Terakhir, Ibu, kira-kira apa harapan Ibu agar harga bahan pokok khususnya untuk cabai rawit itu tetap stabil? Harapan kepada pemerintah Pamekasan menjelang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan cepat turun dan stabil lagi seperti biasa. Ya, terima kasih Ibu waktunya. Demikianlah informasi sementara mengenai fluktuasi harga pangan di tingkat pasar tradisional Pasar Kolpajung yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Selvi selaku analis perdagangan, juga bersama dengan Ibu Sundari, salah satu pedagang di Pasar Kolpajung. Tetap saksikan berita lainnya hanya di Bongkar 86 News.